sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang boleh memerdekakan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua atas kasih dan anugerah yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena keperkasaan dan kemampuan kita. Kita boleh menikmati hari-hari ini, tetapi semuanya atas seizin Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas karya Tuhan, yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita boleh bersama-sama merayakan akan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana bangsa kita boleh merayakan 79 tahun hari kemerdekaan yang begitu luar biasa. Semua atas kerja keras, semua atas kerja yang begitu luar biasa, yang boleh bapak-bapak leluhur kita, pejuang-pejuang kita boleh kerjakan untuk merebut kemerdekaan, sehingga hari ini bangsa Indonesia genap 79 tahun merdeka. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita sharing akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36. Kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-36. Sebelum kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan di saat hari yang berbahagia ini, mari kita mengundang kuat kuasa daripada Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang telah memberikan kami kemerdekaan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, patutnya kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hidup kami pribadi kami yang dibelenggu oleh setiap ikatan-ikatan dosa, yang diperbudak, yang diperhamba oleh ikatan-ikatan dosa. Ribuan tahun yang lalu Engkau telah turun ke dalam dunia ini untuk memberikan kami kebebasan, untuk memberikan kami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merdeka sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini pula kami bersyukur bersama-sama bangsa Indonesia boleh merayakan hari kemerdekaan 79 tahun. Terima kasih Bapak. Kami kepercaya kedepannya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema bangsa Indonesia di dalam memperingati hari kemerdekaannya. Indonesia baru dan Indonesia maju. Dan pada saat ini pula saudaraku, berkaitan dengan tema kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Kemerdekaan Kristen yang sebenarnya. Di mana ribuan tahun yang lalu Kristus Yesus telah hadir ke dalam dunia untuk memberikan kemerdekaan yang sejati, untuk memberikan kemerdekaan yang abadi kepada setiap kita umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Di mana kita ketahui bersama saudaraku yang dikasihi, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Allah ciptakan manusia itu tidak ada cacat dan celah, tidak ada di dalam keberdosaan. Manusia hidup kudus, manusia hidup bersih, manusia diciptakan dengan sempurna.
Tetapi kitab Kejadian mencatat, saudaraku yang dikasihi, ketika manusia diberikan kehendak, maka manusia memilih mana yang terbaik menurut mereka. Tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan, saudaraku. Dan manusia jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan dikuasai oleh dosa, saudara. Nah, itulah yang menandakan bahwa manusia itu sudah rusak, manusia itu sudah najis, manusia itu sudah tidak sempurna lagi. Manusia sudah hidup di dalam keberdosaan, dan manusia diperhamba dan diperbudak oleh kuasa dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berikan aplaus yang setinggi-tingginya terhadap Tuhan Yesus Kristus, di mana ia telah mengaruniakan anak yang tunggal ribuan tahun yang lalu, untuk memberikan kepastian, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kemerdekaan, untuk memberikan kebebasan kepada kita. Sehingga hari ini kita boleh menikmati hari-hari kita dengan leluasa, itu atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. 79 tahun bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. 79 tahun bangsa Indonesia hidup di dalam kemerdekaan. Kalau kita telusuri bagaimana pejuang-pejuang bapak-bapak leluhur kita untuk merebut kemerdekaan, itu tidak mudah, saudara. Kalau hari ini kita hidup bebas, kalau hari ini kita menikmati kemerdekaan, itu bukan atas kemampuan kita, itu bukan atas jerih payah kita, itu bukan atas jerih lelah kita, itu bukan atas jerih payah kita, melainkan kerja keras, perjuangan yang spektakuler yang dikerjakan oleh pahlawan-pahlawan kita, yang dikerjakan oleh leluhur-leluhur kita, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Izinkan kembali saya mengucapkan salam merdeka, merdeka, dan merdeka. Nah, hal itu pula telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa leluhur kita, melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ribuan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, dia kerjakan dan memberikan keselamatan, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang abadi kepada kita, sehingga kita hari ini sebagai umat-umat kepunyaan Allah, sebagai milik-milik kepunyaan Allah, sudah menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, menjadi pribadi-pribadi yang bebas, menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa, sudah tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Saya akan bunyikan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan ciptaannya. Begitu besar kasih Allah akan setiap kita umat manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengapa ia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Karena dia tidak menginginkan kita dikuasai atau hidup menjadi hamba dosa.
Oleh sebab itu, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita bebas dari belenggu-belenggu dosa itu. Supaya kita bebas dari perbudakan-perbudakan dosa itu. Supaya kita bebas dari penjajah-penjajah dosa itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, supaya setiap kita, setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini tidaklah binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dia telah mati di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan untuk saya dan saudara. Tubuhnya dicabik-cabik, terkoyakkan untuk saya dan saudara. Itu dikarenakan oleh lumpuran dosa, belenggu dosa yang mengikat kita, yang membelenggu kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu merupakan akibat dari jajahan dosa yang membelenggu, yang berdaya, yang menganiaya kita, sehingga kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tetapi hari ini melalui kasih Tuhan yang begitu besar oleh anaknya yang tunggal, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang merdeka. Katakan pada pribadi kita, saya adalah pribadi yang merdeka. Merdeka. Nah saudaraku, dalam firman Tuhan ini diingatkan kembali, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, yang dikorbankan untuk memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sadarilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Itu bukan alang-alang, tetapi melalui jerih payah bapak-bapak leluhur, tokoh-tokoh pahlawan kita, yang sampai merekrut nyawa mereka, mengorbankan nyawa mereka, supaya bangsa Indonesia benar-benar merdeka. Supaya kita, masyarakat, penduduk Indonesia ini benar-benar merasakan kemerdekaan itu. Dan benar saudaraku, hari ini sampai saat ini 79 tahun Indonesia merdeka. Itu atas kerja yang begitu luar biasa dari pahlawan-pahlawan kita. Kalau hari ini kita umat Nasrani, umat Kristen, ada sebagaimana kita ada, itu bukan atas jerih payah kita. Kalau hari ini umat-umat Kristen bisa merayakan kebebasan, kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa itu bukan atas jerih payah kita. Itu bukan atas kerja keras kita. Itu bukan atas kemampuan kita, tetapi itu pemberian Allah terhadap kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui momen yang sangat spesial yang dirayakan oleh bangsa Indonesia, saya mengajak kita untuk bersama-sama pula merenungkan, menghayati betapa besarnya kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah banyak di antara kita hanya bisa menikmati, tetapi kita tidak bisa merenungkan dan kita tidak mampu menghayati betapa perjuangan-perjuangan leluhur kita untuk meraih kemerdekaan itu. Kita sebagai orang Kristen enjoy, kita sebagai umat percaya santai, kita hanya sebagai umat Kristen biasa-biasa datang ke gereja, tepuk tangan, memuji Tuhan. Tetapi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui momen 17 Agustus ini pula saya mengajak kita bersama-sama umat Nasrani di seluruh penjuru Nusantara ini, terutama jemaat Taman Firdaus. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, renungkanlah, sadarilah betapa besar kasih Allah untuk memerdekakan kita,
betapa besar kasih Allah untuk membebaskan kita. Nyawanya Dia berikan untuk saya dan saudara. Darahnya ditumpahkan untuk saya dan saudara. Tubuhnya tercabik-cabik. Tubuhnya habis, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkoyakkan. Itu atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dia tanggung itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kemerdekaan itu, kebebasan itu, kelepasan itu benar-benar diberikan kepada kita dan benar-benar pula kita miliki dan kita rasakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sadarilah itu. Jangan kita terus mau diperhamba oleh dosa. Jangan terus kita mau diperbudak oleh kuasa dosa yang terus membelenggu kita, yang terus mengikat kita, yang terus memperdaya kita sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hari ini kasih Tuhan terbuka atas kita semua. Siapapun kita yang ada pada kesempatan hari ini, sadarilah kasih Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita untuk bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Atas nama pribadi, saya Pendeta Sundario, dan atas nama keluarga, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-79 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati bangsa kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk bangsa kita dan untuk kita semua. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih, rahmat yang terbesar Kau anugerahkan, yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kalau saat ini bangsa kami bisa merayakan hari kemerdekaannya 79 tahun. Kami bangga memiliki bangsa yang begitu besar. Bangsa yang begitu luar biasa ini. Kami bangga memiliki bagian dari bangsa ini ya Bapak. Oleh sebab itu Bapak, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, dan bangsa menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati pemimpin bangsa kami ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan video ini. Baik mereka yang saat ini dibelenggu oleh kuasa-kuasa dosa, yang dibelenggu oleh setiap ikatan-ikatan dosa, di dalam nama Yesus dilepaskan. Yang saat ini mengalami sakit, yang saat ini mengalami pergumulan, kelemahan tubuh, bisnisnya tersendat, usahanya bangkrut, di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus membuka jalan, memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ajarkan kepada kami untuk tetap hidup bersandar kepada Engkau, sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan